Selamat pagi kepada Ibu dosen, suster, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niva Bernadette dari Prodi Nurse 1B. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi, fisiologi, hematologi, yang dimana sistem ini dibimbing oleh Ibu Maria Pujiastuti. Sistem anatomi, fisiologi, hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah yang diproduksi, termasuk pula sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lainnya karena berbentuk cairan. Yang pertama ada plasma darah, yang dimana bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah, serta plasma darah sendiri terdiri dari 92% air dan 8% lainnya, meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, hemoglobin, dan elektrolit plasma darah. Elektrolit plasma darah memiliki fungsi sebagai yang pertama mengangkut limbah, dan yang kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta yang ketiga membantu proses pembukuan darah, dan yang keempat menjaga suhu tubuh, kelima melawan infeksi, keenam menjaga keseimbangan asam dan basa. Lalu terdapat eritrosit dengan ciri-ciri yang pertama tidak mempunyai inti sel atau tidak berinti, yang kedua berwarna kuning tua atau pucat, dan yang ketiga ada berisi karbonik, anhidres, dan hemoglobin. Hemoglobin yang merupakan ikatan besi dengan protein atau globin. Hemoglobin memiliki afinitas yang besar dengan oksigen dan ikatan hemoglobin. Ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut oksi. Hemoglobin atau es garam yaitu dapat mengikat 1,34 ml O2, sehingga bila kadar hemoglobin seseorang adalah 14,5 gram persen, yang dimana artinya setiap 100 ml darah mengandung 14,5 gram hemoglobin, sehingga setiap 100 ml darah akan membawa 20 ml oksigen. Lalu terdapat leukosit. Yang pertama yang mempunyai bentuk yang lebih besar dari sel darah merah, serta berwarna jernih atau tidak berwarna. Yang kedua jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah dan mempunyai inti yang berbelah banyak serta protoplasma dan berbutir-butir. Dalam setiap mililiter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Sel darah putih terdiri dari granulosit atau sel polimorf anuklear dan merupakan 75% darah seluruh jumlah sel darah putih, dan yang termasuk dalam golongan granulosit. Granulosit adalah neutrofil atau eosinofil dan basofil. Fungsi sel granulosit adalah antibodi terhadap infeksi akut, serta non-granulosit termasuk dalam golongan ini. Limfosit adalah monofosit, serta fungsi sel agranulosit adalah antibodi terhadap infeksi kronis dan imunitas tubuh. Trombosit yang pertama besarnya lebih kurang 1/3 sel darah merah, berbentuk oval dan tidak berinti, serta merupakan sel-sel yang terbesar dalam sumsum tulang. Sekitar 30-40% dari jumlah trombosit keseluruhan disimpan dalam limfa, sisanya bersirkulasi dalam darah dan berdekatan dengan endotelium atau pembuluh darah. Dan yang kedua mempunyai peranan dalam pengumpulan darah dengan cara mempertahankan integritas endotelium tubuh. Dan yang ketiga jumlah darahnya 150.000 sampai 400.000 ul per ul
4. Masa hidupnya sekitar 10 hari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.